Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Oktarina Dewi, peserta Latsar CPNS Angkatan 6, Kabupaten Bangka Tengah, tahun 2022, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya setelah membaca, mempelajari, serta mengikuti pembelajaran analisis isu kontemporer yang diampu oleh Ibu Supardiningsih. Tujuan pembelajaran isu-isu kontemporer ini adalah peserta diharapkan mampu menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis, mampu mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer, dan mampu menerapkan teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya, yaitu yang pertama melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang kedua memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta yang ketiga mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Seorang PNS dituntut menjadi PNS yang kreatif dan profesional. Yang dimaksud PNS yang profesional adalah PNS yang mampu mengambil tanggung jawab, kemudian menunjukkan sikap mental yang positif, mengutamakan keprimaan, menunjukkan kompetensi, dan memegang teguh kode etik. Selanjutnya, kita sebagai PNS perlu mengetahui perubahan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, di antaranya perubahan lingkungan individu, keluarga, masyarakat pada level lokal dan regional, nasional dan dunia, yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akan memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan lingkungan strategis tersebut dapat dihadapi dengan modal insani yang mencakup modal intelektual, emosional, sosial, ketabahan, moral, dan kesehatan. Dan tidak kalah pentingnya, seorang PNS harus memiliki kepekaan dan kepedulian serta bersedia memberikan kontribusi nyata dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi berbagai isu kontemporer yang berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI sebagai wujud dari upaya bela negara. Kontemporer di sini artinya adalah sesuatu hal yang modern, yang eksis, terjadi, dan masih berlangsung sampai sekarang. Isu-isu kontemporer merupakan suatu pokok permasalahan yang terjadi pada masa sekarang atau trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Isu-isu strategis kontemporer diantaranya adalah upaya korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisasi, money laundering, dan proxy war, dan isu mass communication dalam bentuk cybercrime, hate speech, dan hoax. Nah, dengan adanya isu kontemporer tersebut, perlu dilakukan suatu analisis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Diawali dengan memilih isu kritikal berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu isu saat ini, isu berkembang, dan isu potensial. Setelah kita temukan isu kritikal tersebut, selanjutnya perlu dilakukan analisis untuk bagaimana memahami isu tersebut secara utuh, dan kemudian dengan menggunakan kemampuan berpikir konseptual, dicarikan alternatif jalan keluar pemecahan isu yang dikenal dengan teknik tapisan isu. Teknik tapisan bisa menggunakan teknik rentang penilaian APKL, aktual, problematik, kekalayakan, dan layak. Bisa juga menggunakan teknik USG, urgency, seriousness, and growth, di mana biasanya USG itu menggunakan sangat atau tidak sangat. Dari sejumlah isu yang telah dianalisis dengan teknik tapisan, selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam isu yang telah memenuhi kriteria APKL atau USG atau teknik tapisan lainnya dengan menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir kritis, misalnya menggunakan sistem berpikir mind mapping, fishbone diagram, analisis SWOT, dan analisis kesenjangan, atau sekurang-kurangnya menerapkan kemampuan berpikir hubungan sebab akibat untuk menggambarkan akar permasalahan, aktor dan peran aktor, dan alternatif pemecahan isu yang akan diusulkan.
Saya sangat bersyukur menjadi salah satu peserta Latsar CPNS Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022 dan belajar modul isu kontemporer ini di mana menambah dan meningkatkan wawasan dan pengetahuan saya tentang Indonesia dan isu-isu yang ada di dalamnya serta teknis menganalisanya. Dipertemukan oleh fasilitator yang sangat memotivasi saya untuk selalu belajar, menjalani dan menikmati proses yang ada. Dipertemukan dengan teman-teman seperjuangan yang sama-sama berjuang, berproses, belajar, dan mengabdikan diri untuk Kabupaten Bangka Tengah. Di akhir pemaparan ini, saya berharap materi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya pribadi khususnya sebagai modal awal untuk merancang isu aktualisasi di tempat kerja nanti. Semoga kita semua bisa menjadi ASN yang berakhlak. Sedikit perubahan sangat berarti untuk Indonesia lebih jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.